Karena kok belanja ini keluarnya gimana sih keluarin? Orang Indonesia apabila kali pertama ke Malaysia pasti akan terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia. Lebih-lebih kalau soal perbelanjaan. Mungkin yang sering kita lihat di video-video katanya barang-barang yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia harganya kurang lebih sama. Tidak, sahabat-sahabatku semua. Akan tetapi orang Indonesia ini benar-benar shock ketika barang yang di Indonesia murah tetapi di Malaysia mahal. Sebaliknya, barang yang di Indonesia mahal tetapi di Malaysia lebih murah. Jadi agak itu ya, terbalik-balik. Di Indonesia mahal, di Malaysia murah. Di Malaysia mahal, di Indonesia murah. Kok bisa seperti itu? Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, langsung kita simak video daripada pelancong Indonesia ketika kali pertama datang ke Malaysia dibuat kaget akan hal ini. Hai, selamat malam. Kali ini kita akan coba nyari beberapa oleh-oleh di Johor Bahru, tepatnya di Sunway Hotel. Katanya sini banyak sekali sih makanan-makanan. Kita coba cari ya. Kita masuk ke Pasar Segar. Sebenarnya banyak sih. Ada Korea ramen. Ada temanku dia belinya di sini. Aku pengen cari troli dulu. Nah, pertama sekali kita mau cari kopi di macam-macam kopi. Ya, pilih aja. Banyak jenis kopi mas kalau di Malaysia. Oke. Jadi sebenarnya aku nemu beberapa produk yang hampir sama kayak di Indonesia itu ada Sensoda yang kayak ini Milo. Ya cuman harganya aja sih yang beda. Menurut aku kalau ketika aku convert, jadi lebih mahal di sini kalau kita convert ke rupiah. So far barangnya hampir-hampir mirip kayak Indonesia. Nggak jauh beda sih. Dan ya, coba kayaknya rata-rata semuanya ada kan? Stoknya lengkap mas. Dan sekarang ini yang kita belanjakan. Kita mau timbang, bukan timbang sih. Kita mau beli ini dan kita akan hitung berapa jumlahnya. Kita sih. Mas tiap oleh bawa pulang ke Indonesia. Kembaliannya. Karena kok belanja ini keluarnya gimana sih keluarin? Oke, sudah selesai misinya untuk belanja hari ini. Karena sebenarnya kalau aku mau belanja di KL bisa aja, cuman aku takutnya itu lebih mahal dari Johor Bahru. Ya, kenapa? Karena KL itu bandar kota dan ada beberapa sih shock culture di sini ketika aku belanja. Apa, Mas? Yang pertama, ternyata barangnya semuanya itu sama. Baik di Indo gitu, kayak tadi aku lihat kok ada Sunlight gitu ya. Kayak Sunlight di Indo juga ada Sunlight, cuman kemasannya beda. Terus yang kedua, aku juga shock dengan harganya ya. Pastinya harganya ada yang kok bisa murah gitu, ada yang kok ini mahal gitu. Padahal di Indonesia kayaknya harganya itu nggak terlalu mahal, tapi di sini mahal. Tapi ada harga yang di Indonesia mungkin kayaknya mahal, murah, tapi di sini itu mahal. Kebalikannya itu ada. Nah, yang ketiga itu tadi aku nggak sengaja ya ngeliat ada orang yang beli kayaknya kangkung sama sawi. Nah, kangkung sama sawi itu aku kira harganya berapa coba? Kayaknya harganya berapa 0, dolar gitu. Ternyata enggak. Dia bisa sampai 2 atau 3 bukan dolar sih, 2 sampai 3 RM ya ringgit Malaysia. Mungkin besar itu sekitar 10 ribuan. Berarti harga kangkung sini itu lumayan mahal ya dibanding Indonesia yang 2 ribu aja. Jadi benar-benar ketika kalau kita compare, pokoknya jangan compare aja deh. Itu intinya tuh pasti lebih mahal sini. Nah, yang terakhir aku shocknya juga. Ini kan aku dikasih flashback renewable energy. Ini benar-benar flashback yang gimana ya kalau kita bilang itu? Kayaknya katanya sih bisa mengurangi sampah plastik karena ini renewable gitu. Terus apa lagi? Ya
Terus setelah itu ternyata pas kita belanja, kan kalau di Indo kita ya tinggal ini barang kita belanja gitu kan. Jadi yang ngeluarin itu semuanya ya kasirnya gitu. Nah di sini kok bisa-bisanya yang ngeluarin saya tadi, coba keluarin semuanya gitu saya gitu ya pakai bahasa Malaysia kan. Terus nggak itu aja, terus dikasih sampah, bukan sampah, dikasih plastik ini, terus yang masukin saya juga. Nah justru kalau di Indonesia tuh kita dimanja gitu kan, kayak oh ya udah kita datang, kita bayar ke kasir, terus ya udah tinggal kita nunggu, oh bayar sekian gitu. Tapi ini enggak, kita masukin barangnya juga, kita keluarin barang belanjaan kita juga gitu. Ya itu sih sekilas ketika aku berada di Malaysia dan so culture-nya ketika aku belanja sih. Belanja di Malaysia ternyata begini. Itulah kata masnya, kali pertama datang ke Malaysia dibuat shock dengan harga barang-barang yang ada di Malaysia. Termasuk diantaranya masnya kaget melihat harga kangkung yang ada di Malaysia ternyata sangat lumayan mahal. Dan beliau membandingkan harga kangkung yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kita beli satu ringgit saja atau sekitar Rp3.000, memang sudah dapat sangat lumayan banyak. Ya mungkin karena faktor di Indonesia yang tanam sayuran itu begitu sangat banyak Mas, sehingga untuk harga sayuran di Indonesia memang lebih murah. Kemudian Masnya juga dibuat terkejut, ternyata mall yang ada di Malaysia menggunakan plastik yang dimana plastik tersebut sangat ramah lingkungan. Kalau untuk Masnya yang berbelanja di mana-mana tempat Malaysia, untuk harga barang-barang yang ada di Malaysia Mas, tidak seperti di Indonesia Mas ya. Jadi kalau di Malaysia mau harga barang mau di kota manapun itu hampir semuanya sama. Jadi oh iya di kota besar harganya mahal, enggak seperti itu. Beda dengan di tempat kita Mas. Kalau di tempat kita kan lain daerah, lain kota, harganya kan beda. Tetapi kalau untuk harga barang-barangan yang ada di Malaysia, hampir semuanya sama, sahabat-sahabatku semua. Tak kisahlah, mau duduk di kota, mau duduk di kampung, harga barang-barang yang ada di Malaysia itu sangat terkontrol. Karena harga barang-barang yang dijual di mall ataupun di pasar itu bukan mereka suka-suka menjual dengan harga barang tertentu ya, tetapi harga barang-barang yang ada di Malaysia yang dijual di mall ataupun di pasar itu sudah ditetapkan pemerintah kerajaan Malaysia. Jadi penjual pun tidak boleh suka-suka memainkan harga. Kalau di tempat kita kan untuk harga kan sering dibuat permainan Mas. Tetapi kalau di Malaysia nggak boleh seperti itu. Barang siapa yang misal kata harga barang, misal katalah minyak 1 kilo RM 10 ringgit kemudian dijual 20 ringgit, nanti kalau sampai ketahuan akan kena denda atau kena saman. Jadi untuk Masnya yang mungkin kali pertama datang ke Malaysia, mau berbelanja di mana saja, nggak perlu khawatir. Soalnya harga barang-barang yang ada di Malaysia harganya sama, tak kisah di kota maupun di perkampungan. Itu yang saya rasakan selama saya tinggal dan bekerja di Malaysia. Kemudian untuk soal pelayanan. Untuk soal pelayanan Mas, selama saya bekerja di Malaysia, biasanya kalau berbelanja itu kita yang mengeluarkan, kemudian akan dihitung kasir, dan yang memasukkan lagi itu kasirnya Mas. Mungkin Masnya nggak ngomong masukkan sekali atau gimana gitu. Langsung kita lanjut ke video berikutnya. Orang Indonesia kalau ke Malaysia ternyata dibuat terkejut juga dengan harga barang-barang yang dimana kalau di Indonesia itu kan harganya cukup lumayan mahal. Tetapi kalau di Malaysia begitu sangat-sangat murah, sehingga para pelancong pun ketika datang ke Malaysia pasti akan membeli barang ini untuk buah tangan atau untuk oleh-oleh. Langsung kita reaksi bersama-sama.
Halo teman-teman. Oke, jumpa Halo lagi juga, di Mbak. YouTube kali ini. Aku ajak kalian ke Kuala Lumpur buat kuliner dan juga cari oleh-oleh yang murah. Oke. Ini pertama kita ke Oh, Pelita, rumah makan Pelita. Jadi di sini tuh masakan kuliner India ya dan kalau nggak cari salah ya oleh-oleh. di sini ya. Terus ini tuh enak banget. Jadi buat teman-teman yang suka Enak banget. makanan, masakan yang berempah, kalian wajib ke sini karena nasi kandar terus dengan kuah-kuahnya itu macam-macam kalian bisa milih. Wow, Nggak ada yang fail, enak banget di sini bener-bener deh. Jadi di sini langsung lauk-lauknya cakepnya kalian enak milih yang banget. mana. Tidak berpasir Mulai dari ya. seafood, ayam goreng gitu, ikan-ikan laut kayak gitu ada. Jadi daging juga ada. Di sini kuahnya tuh macam-macam. Jadi ada kayak ini nasinya ya. Jadi ini kayak nasi biryani gitu loh. Pokoknya nasi berbumbu gitulah. Terus di situ Nasi banyak berbumbu. gulai-gulai gitu, ada gulai kuning, gulai merah, terus Itu gulai yang bukan agak gulai, coklatan Mbak. gitu. Nah ini kita pesan ini ada cumi. Aduh enak banget. Itu ada kaki kambing ya. Terus ini ayam, Enak banget kata sayur Mbaknya. dan kuah merah. Nah yang itu adalah Wow. cumi dengan kuah orange. Jadi kuahnya tuh macam-macam ya. Ada yang kuah merah kelihatan merahnya gitu, tapi ada yang keorenan. Jadi ini enak banget. Ini adalah gulai kaki Enak kambing. banget, Ini Mbak. Makan ramseng. penghabisan. Jadi sama saudaraku dia pakai tangan biar makin greget gitu. Aduh sumpah ini enak Betul, banget Mbak. guys. Jadi kalian cobain ya. Ini dia kayak gulai kaki kambing dengan bumbu merah gitu. Tapi nggak yang berkuah banget ya. Jadi kayak bumbunya tuh yang memang minyaknya banyak. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi kolesterol tinggi kayaknya sih harus berpikir 2 kali. Tapi kalau oke-oke aja kondisi kesehatannya, oke ini enak banget. Jangan dilewatkan. Terus Enak ini banget, kita jangan istirahat dulu dilewatkan. makan sebelum melanjutkan perjalanan buat jalan-jalan lagi. Jadi di sini pasti rame. Dan kebanyakan customernya itu dari Indonesia karena memang lidah-lidah Indonesia. Oke, Oh, kita lanjut ya jalan-jalan habis kenyang. Terus ini kita sekarang menuju ke Pavilion Mall. Jadi mau nyari Garrett ke popcorn Garrett Pavilion Mall. sama coklat barrels. Ini kita ada di depan mallnya. Jadi di sini banyak yang foto-foto guys. Ini di sini. Jadi kalian yang mau belanja cari branded atau yang tadi aku sebutin kayak popcorn Garrett dan juga coklat barrels. Ya ini popcorn Garrett kita lagi Popcorn antri. Garrett. Kalau di sini pasti Cukup antri ya dengan makanan popcornnya. saja. Popcorn ini enak banget. Aku suka banget. Malaysia Jadi membuat beli beberapa, cuman temanku orang beli luar banyak negeri karena memang penasaran. ada justipan juga. Lagi promo yang kaleng Katanya sih merah itu. enak popcorn ini. Oke deh, kita selesai belanja-belanja. Ini belanjaan kita. Jadi aku beli tas Oh, buat anakku, terus beli popcorn Garrett, terus ini banyak yang ini justipan temen aku. titipan atau kiriman semua. Terus kita lanjut ke Midin ya, ini namanya. Jadi ini supermarket terkenal murah banget buat kalian kalau misal beli oleh-oleh semacam kayak coklat-coklat gitu. Ini di sini yang paling murah Yang paling infonya. murah di Midin. Nah ini karena belanjaan kita tadi dari pavilion kan banyak banget ya. Jadi kita titip dulu, kita sewa gitu, sewa satu apa namanya locker. Jadi locker besar 5 ringgit Murah meriah. gitu. Kita sewa. Ini caranya di situ sih karena kita juga nggak ngerti juga. Jadi tanya dulu. Jadi kita di situ bayar. Terus nanti kita dapat kunci. Terus kita masukkan barang-barang kita. Ini lumayan gede ya lokernya. Jadi teman-teman yang habis belanja terus mau belanja lagi dan bawa banyak banget, nggak mungkin juga dibawa masuk. Jadi kalian bisa sewa loker ini senilai 5 ringgit. Terus kita masukkan semuanya di situ. Ini ada cara-caranya sebenarnya di sini. Di sini nah ini. Ada yang 10 ringgit, ada yang 5 ringgit, ada yang berapa ringgit, ada Serba 2 ringgit auto ya. ya. Wow. Jadi kayak sesuaikan aja dengan banyaknya barang-barang kalian. Luar Ini aku biasa. masukkan semuanya. Jadi muat. Padahal ini belanjaan banyak banget tapi muat. Ini kita sewa yang 5 ringgit. Jadi ini ada popcorn, ada tas, ada coklat. Banyak banget. Muat tapi ya. Oke, kita masuk. Kita mau nyari coklat-coklat. Di sini kan banyak coklat kayak Milo, Mbak. KitKat, kayak gitu, Nutella gitu, ada semua di sini. Cuman buat teman-teman yang mau nyari misal kayak tempelan kulkas, di sini tuh
entah sebenarnya ada habis atau gimana, tapi pilihan kayaknya nggak banyak. Jadi teman-teman kalau misal nyari oleh-oleh yang kayak tempelan kulkas, gantungan kunci kayak gitu, lebih rekomendasiku sih ke Petaling Betul. Street ya. Kalian di situ, cuman di situ karena pasar gitu, beberapa beli barang aku nawar ya. Jadi aku beli satu kipas itu aku nawar harganya. Jadi buat kayak tempelan kulkas, gantungan Ini kunci di yang situ paling mungkin diburu kalian oleh juga bisa pelancong nawar ya, Indonesia. karena yang lainnya juga aku nawar. Ini jadi coklat-coklat Coklat-coklat. guys. Ini ada Milo, ada coklat KitKat kayak gitu, wafer coklat ya kalau KitKat itu. Terus Nutella, terus coklat-coklat yang kayak kemasan 1 kilo itu kecil-kecil banyak kalau membuat oleh-oleh. Nah ini ramai karena memang pusat, kayak katanya sih ini paling murah gitu. Nah ini hampir $30 ya. Jadi hampir nggak sampai 30.000 ini isinya. Terus pokoknya mau nyari apa ada sih di sini. Serba lengkap, serba ada. Supermarket ya lumayan besar lah ini. Ada di lantai 2, cuman aku nggak naik karena kaki udah capek banget. Jadi di lantai 1 aja udah banyak sih pilihan coklat-coklatnya. Jadi kita nggak naik. Kayak gini, nih ada KitKat, Milo. Terus ada coklat juga, ini kayak apa ya, Jack and Jill ya. Terus apa? Ada satu kayak toples gitu, yang mirip Barrels tapi bukan Barrels, merek lain. Tapi ini enak juga. Nah ini Alfredo ya kalau nggak salah itu mereknya. Terus ini di sini ada koper. Jadi buat kalian kalau misal kopernya udah nggak muat tapi kalian masih harus bawa oleh-oleh banyak, kalian bisa beli di sini. Ada sajadah juga. Terus misal kalian lama di sini butuh baju ganti, Semuanya ini serba juga. lengkap. Jadi semuanya di sini itu harganya udah paling murah paling gitu loh murah. dibanding supermarket lain Betul memang, katanya. Infonya sih begitu. Jadi temenku yang sering dapat just tip gitu dari sini belanjanya. Di atas tuh ada ya, cuman kita nggak beli. Ini banyak jadi betul. ini belanjaan nambah Wow. lagi ya dari pavilion tadi, terus dari Maiden sekarang nambah lagi sebanyak ini. Jadi sekarang kita lapar dan balik lagi nih malamnya. Kita balik lagi Makan ke nasi Pelita. kandar Jadi Pelita lagi. itu enak banget masakannya. Dia udah nggak ada yang fail deh. Ini nyobain yang ayam, tapi tadi ayam merah ya. Ini nyobain yang kuning, ayam gulai. Aku nyobain yang merah goreng udah kemarin itu. Terus ini minum es kelapa. Terus ini ada kerupuknya tuh tipis banget Ini dan Papa enak Gem, banget, Mbak. kayak Bukan kerupuk. renyah banget gitu dan rasanya enak. Terus kita nyobain juga roti tisu. Kalau roti tisunya sih ya biasa aja sih. Kalau yang ini ya buat camilan kita bertiga. Terus habis gitu di sini tuh yang paling enak adalah sop kambing kuah, kayak jadi dia berkuah gitu, sop kambing gitu. Enak Masya Allah, banget, enak kalian jangan banget sampai kata lewatkan mbaknya. ya menu satu Sup ini. Ini kambing. aduh enak banget. Aku rasanya kayak kalau harus ke Kuala Lumpur lagi aku nggak bakalan melewatkan makanan satu ini. Ini enak banget sop kambing kuah yang satu ini di Pelita. Oke lanjut lagi guys. Ini kita ada di Petaling Street ya. Jadi ini semacam pasar gitu. Ini dari jam berapa bukanya, kayaknya siang gitu, mungkin jam 10-an gitu ya udah mulai, atau pagi. Ini aku kesini malam hari. Jadi kalau kalian mau cari oleh-oleh misal kayak kaos t-shirt gitu, gantungan kunci, itu di sini. Jadi kalau misal di Midin tadi nggak nemu. Jadi kayak gantungan kunci, tempelan kulkas kayak gitu di Petaling Street ya. Terus ini masakan India. Jadi habis dari Petaling Street kita menuju ke Kue Chai Hong. Jadi di situ tuh kayak apa ya teman-teman, kayak bangunan tua gitu, terus ada gambar-gambar gitu yang bisa ngingetin kita di satu film China gitu yang lucu dulu, apa ya, Minumannya aku lupa agak judulnya. ikat tepinya. Terus kita kelaparan akhirnya makan masakan India. Jadi letak makanannya itu di jalan dari Petaling Street, terus jalan terus itu menuju ke Kue Chai Hong tadi. Terus ini di sini tempat restonya, cuman masakannya biasa sih kalau dibandingin sama Pelita, emang ya jauh ya, enakan Pelita banget. Cuman buat kalian ya bisa lah, ini pokoknya masakan India itu kan berempah, dan ini berempah karena aku suka berempah ya, buat aku cocok aja. Ini namanya ya, nama restonya